Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang melimpahkan nikmat dan karunia, dan sungguh nikmat dan karunia Allah itu tidak pernah berhenti walau sedetik pun di dalam kehidupan kita. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan ke harbaan junjungan kita, Nabiyuna wa Habibuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita semua memperoleh syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib, kami senantiasa mengajak kepada kita semua yang hadir untuk senantiasa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan segala aturan-aturan Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memelihara kita dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan sehingga kita merasakan kenikmatan di muka bumi Allah ini. Allah masih memelihara kita dengan kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Padahal sesungguhnya banyak saudara-saudara kita yang saat ini terbaring sakit, yang mereka butuh pertolongan, butuh obat-obatan, dan tentunya banyak dari saudara-saudara kita yang sesungguhnya merasakan betapa nikmatnya ketika Allah berikan kesehatan itu kepada kita. Tuan-tuan sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita juga bersyukur karena saat ini terutama pemerintah kita di Kabupaten Langkat ini bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran saat ini berlangsung musabaqah tilawatil Quran, dan hari ini akan ditutup dan berjalan sudah beberapa hari yang lalu. Artinya masih ada semangat bagi kita untuk senantiasa melestarikan Al-Quran itu semakin baik. Karena sesungguhnya Al-Quran inilah yang menjadi pegangan hidup kita. Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan dua urusan kepadamu, kata Rasul. Apabila engkau berpegang kepada keduanya, maka sesungguhnya engkau tidak akan mendapat kesesatan di muka bumi ini. Apa itu? Kitabullah wa sunnati rasulih, Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tuan-tuan sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa sesungguhnya Al-Quran yang merupakan surat cinta Allah kepada kita sebagai hamba-hambanya. Kalau kita menerima surat dari tokoh-tokoh penting saja bahagianya bukan tanggung. Mendapat surat dari presiden, dari gubernur, dari bupati, disimpan baik-baik. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk kehidupan bagi kita, surat cinta untuk kita, yang sesungguhnya dengan itu kita mampu menjalankan kehidupan ini di muka bumi Allah ini dengan semakin baik. Oleh karena itu,
Tuan-tuan sekalian yang dimuliakan Allah, janganlah kita abai dan lupakan Al-Quran, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalam mulia. Kalam mulia yang diturunkan oleh Tuhan yang maha mulia, dititipkan kepada Nabi yang mulia, diturunkan pada malam yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia. Dan sesungguhnya siapapun yang memuliakan Al-Quran, maka Allah akan memuliakannya. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Siapapun yang memuliakan Al-Quran, maka sesungguhnya dia memuliakan Allah. Tuan-tuan sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu tidak akan pernah lapuk, tidak akan pernah usang dari masa ke masa. 1400 tahun yang lalu Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan sampai saat ini masih dijadikan pegangan oleh kita yang hidup di akhir zaman ini sebagai petunjuk-petunjuk kehidupan kita. Bukan tidak mungkin, tuan-tuan sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah Muhammad menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat-sahabatnya, kepada umat-umatnya dulu. Dan sesungguhnya ketika ayat-ayat itu dibacakan, mungkin banyak dari sahabat-sahabat itu tercengang-cengang, karena pembuktian Al-Quran itu tidak ada pada masa itu. Kami ingin sampaikan betapa mukjizat Al-Quran itu begitu luar biasa, yang sampai saat ini masih terus menjadi sumber kehidupan bagi kita. Ada sebuah peristiwa penting yang terjadi, yang diceritakan Al-Quran 1400 tahun yang lalu, yaitu tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah. Dalam Al-Quran dikisahkan, "Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang hidup sesudahmu. Sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Tuan-tuan sekalian yang dimuliakan Allah, ayat ini diturunkan 1400 tahun yang lalu, mengisahkan tentang tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah. Jarak antara Rasulullah Muhammad SAW dengan Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa 1800 tahun. Sementara Rasulullah menyampaikan ayat ini 1400 tahun yang lalu, pada saat itu mungkin sahabat-sahabat, umat-umat yang mendengar itu keheranan, jasad siapa yang diselamatkan itu? Tapi ternyata Al-Quran begitu mulia, mampu mengisahkan peristiwa terdahulu, tapi ditemukan justru di abad ke-18. Ditemukan jawaban dari ayat yang terdapat di dalam surat Yunus ayat 92 itu, di mana dan siapa sesungguhnya badan yang diselamatkan itu. Dan ternyata tuan-tuan sekalian yang dimuliakan Allah, ditemukan pada tahun 1896 oleh seorang purbakalawan yang bernama Loret, memastikan menemukan sebuah jasad yang berbentuk mumi di sebuah Wadi Al-Muluk, lembah para raja. Dan pada saat itu tidak tahu siapa dia. Kemudian akhirnya dilakukanlah sebuah penelitian pada tahun 1907 Elliot Smith untuk memastikan siapa sesungguhnya. Dan yang terbungkus itu, jasad itu terbungkus berbentuk mumi, dibukalah dan ditemukanlah jawabannya, bahwa dia adalah Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa, yang hidup pada zaman Nabi Musa, dan seorang yang begitu berkuasa dengan kezoliman-kezoliman yang ditunjukkan kepada rakyatnya pada saat itu, pada tahun 1907. Dan kemudian pada tahun 1975 seorang ahli bedah Perancis yang bernama Maurice Bucaille diizinkan untuk membuka pembalut mumi itu untuk memastikan apa penyebab kematiannya. Dan dibukalah pembalut itu, dan ternyata ditemukanlah bahwa benar dia adalah Fir'aun. Dia mati di dalam air laut. Kenapa? Terbukti dari kadar garam yang melekat di tubuhnya.
Artinya, tuan-tuan sekalian yang dimuliakan Allah, 3.200 tahun yang lalu proses terjadinya. Diceritakan Al-Quran 1.800 tahun sesudahnya, dan ditemukan pembuktiannya 1.400 tahun setelah Al-Quran dikisahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemuliaan Al-Quran yang begitu hebat, yang apabila kita membaca Al-Quran itu sesungguhnya kita menemukan sebuah makna-makna yang hebat di dalamnya. Seorang ahli tafsir dalam kitab An-Naba'ul Azim yang bernama Abdullah bin Darras mengatakan bahwa Al-Quran itu apabila kita baca maka kita akan menemukan makna-makna baru. Al-Quran itu bagaikan intan dikatakannya. Apabila kita baca hari ini maka kita akan menemukan cahaya-cahaya baru apabila kita membacanya di hari-hari berikutnya. Oleh karena itu tuan-tuan sekalian yang dimuliakan Allah, itulah kehebatan dan kemuliaan Al-Quran, yang sesungguhnya dengan Al-Quran itulah harusnya kita hidup berpegangan dalam keadaan berjalan yang lurus. Harusnya dengan Al-Quran itulah kita senantiasa bisa hidup dengan tenang dan damai di dalam kehidupan ini. Karena Al-Quran itu merupakan petuah-petuah yang dikirim Allah untuk kita baca, untuk kita renungkan, untuk kita pahami dan kita ketahui, sehingga kita berjalan di muka bumi Allah ini mendapatkan ketenangan dan kesenangan serta kedamaian yang kita dapatkan. Tuan-tuan sekalian yang dimuliakan Allah, seperti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Darras tadi, bahwa Al-Quran itu dikatakannya sebagai laksana seperti intan. Apabila kita hari ini melihat cahaya intan itu satu, bisa jadi orang lain menemukan cahaya intan itu ada 10, 12 dan seterusnya. Begitulah Al-Quran. Dan ada seorang yang begitu mulia, seorang yang begitu hebat, yang mampu mengaitkan bagaimana Al-Quran yang diturunkan 1.400 tahun yang lalu dengan peristiwa yang terjadi yang kemarin beberapa hari yang lalu baru saja dirayakan peristiwanya, yaitu runtuhnya World Trade Center yang ada di Amerika, yang runtuh pada tanggal 11 September 2001 di Amerika. Ada seorang yang mampu menghubungkan sebuah ayat dengan peristiwa itu. Ayat itu berbunyi, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya atas dasar takwa kepada Allah itulah yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunan kemudian bangunan itu jatuh dan runtuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahannam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Tuan-tuan sekalian yang dimuliakan Allah, ada seorang yang mampu menghubungkan ayat ini dengan peristiwa yang terjadi pada 11 September 2001. Dia katakan, World Trade Center itu dibangun sebagai bentuk lambang ekonomi Amerika. Ekonomi Amerika memakai paham kapitalisme, sementara paham kapitalisme sudah pasti dibangun bukan atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua dia katakan, World Trade Center itu berada persis di sebuah jalan, nama jalannya Chef Jeff Street. Ayat tadi kita menemukan kata-kata itu, syafa jurufin, bangunan yang runtuh atau jurang yang runtuh. Kemudian tuan-tuan sekalian yang dimuliakan Allah, peristiwa runtuhnya World Trade Center itu terjadi pada tanggal 11. Ayat tadi terdapat pada juz 11 di dalam Al-Quran. Kemudian bulan terjadinya adalah bulan September atau bulan 9. Ayat tadi terdapat dalam surah At-Taubah, surah ke-9 dalam Al-Quran. Dan tahun terjadinya adalah tahun 2001. Surah At-Taubah dimulai dari Bara'atun hingga akhir, maka jumlah huruf-hurufnya 2001 jumlahnya. Apakah ini sebuah kebetulan? Tentunya tidak ada sebuah kebetulan di muka bumi ini kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq.
kami akan perlihatkan kepada mereka, kata Allah, tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Oleh karena itu, tuan-tuan sekalian yang dimuliakan Allah, hidayah hidup di akhir zaman ini tentunya teruslah kita mencari dan mencari tentang kebenaran-kebenaran Al-Quran itu. Bukan hanya sekedar dibaca, tapi pahami maknanya. Mudah-mudahan seperti apa yang dilaksanakan pada saat ini, banyak orang yang terus mengisi-ngisi waktu dengan membaca Al-Quran, mendirikan rumah-rumah tahfiz yang sesungguhnya tiada lain tujuannya untuk apa? Untuk bagaimana Al-Quran itu senantiasa mendarah daging bagi kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita yang mendapatkan surat cinta dari Allah ini untuk kita, senantiasa terus menjaga kemurnian Al-Quran, terus membaca Al-Quran dari hari ke hari, sehingga kita benar-benar menjadikan hidup kita senantiasa bersama dengan Al-Quran. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, fantahu amma naha anhu wa hadhar. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك في عبادك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم اغفر أمة محمد. اللهم انصر أمة محمد. اللهم اصلح أمة محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.